Pak Deddy Mulyadi, jadilah dia Gubernur Sulawesi Tenggara, dan ini jalanan ini toh sudah 10 kali gubernur. Tidak pernah dilirik ini jalanan. Kami juga butuh kenyamanan jalan. Ini yang tadinya jarak tempuhnya waktu rumah Tombura hanya 10 menit, ini 1 jam lebih. Dan tarif ojek yang tadinya hanya 10.000, sekarang 35.000 karena jalanannya. Setelah saya tahu jalanan ini, umur saya 11 tahun. Sampai sekarang begini terus jalanannya. Jadi Deddy Mulyadi, jangan hanya di Jawa Barat, di Sulawesi Tenggara juga, dan supaya dia bagus juga jalannya Matombura ini. Saya hanya akan memberi pengingatan tuh buat para yang kalian nyinyir, kepo, selalu ngepoin Pak Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Nyinyiran kalian itu akan sia-sia. Kenapa? Kalian makin nyinyir Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, itu akan makin moncer, makin berkilau. Karena apa? Pak Deddy Mulyadi itu berlian. Berlian yang diturunkan oleh Allah dan diridhoi, didukung oleh para leluhur. Karena apa? Sudah muak melihat kezoliman, kemunafikan di bumi Indonesia, ya. Jadi buat kalian yang terus mau nyinyir, terusin aja nyinyir kalian. Makin kalian nyinyir, makin moncer, makin berkilau itu kilauannya Kang Deddy, ya. Karena dia berlian. Dan gue kasih tahu ya, Pak Deddy, Kang Deddy itu udah bukan lagi pakai jalur bumi, jalur langit yang ngejaga dia. Karena ketulusan dia, keikhlasan dia. Karena di bumi Indonesia itu udah sedikit sekali, mungkin udah punah itu udah orang-orang niat tulus. Habis orang baik, orang tulus itu habis dibantai sama orang-orang yang punya niat tidak baik pada negeri Indonesia, ya. Jadi buat kalian semua warga Jawa Barat dan khususnya seluruh warga Indonesia, jaga itu Kang Deddy Mulyadi, karena kilauannya akan membawa cahaya untuk Indonesia ke depan. Mari kita bersama berdoa, semoga Kang Deddy selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi pendobrak pertama mengawali Indonesia menuju ke nilai yang punya nilai kemanusiaan. Karena apa? Tujuan Kang Deddy itu sangat mulia. Dia sangat ingin memuliakan manusia dan memanusiakan manusia. Tujuan yang sangat luhur. Jadi buat kalian, sekali lagi yang kalian suka nyinyir ya, maaf. Terima kasih, kalian makin nyinyir, makin moncer, makin berlian kilaunya Kang Deddy, ya. Karena Kang Deddy dijaga oleh pasukan langit. Jalurnya udah bukan jalur bumi lagi, jalur langit yang ngejaga Kang Deddy, ya. Assalamualaikum, salam waras dari Formosa. Lantai punya ya kita gubernur deh. Di eling berenang ke gubernur deh. Sekali deh wargi-wargi khususnya orang jalan jaga kapan kan bena ya kegiatan tani jeung dagang beku. mana itu dijanjikan deh ganti rugi dagangan cenah anu terakhir aya di dunia. Kami rakyat kecil, Pak Deddy, kalau tidak aku mati. Pembangunan disebutkan ini kontena beat no tidak, bahkan bangunan-bangunan anyar hiji oge dari bikayana 2 minggu lebih. Kejadian ini terjadi di Kabupaten Subang, yang mana puluhan pedagang yang katanya kena dampak pembongkaran tempat usaha mereka. Mereka itu menggelar aksi unjuk rasa kepada Gubernur Jawa Barat. Mereka unjuk rasanya bukan kepada bupati, tapi kepada gubernur. Padahal Subang adalah
kabupaten yang mana pemimpinnya adalah seorang bupati. Tapi mereka menggelar unjuk rasa dengan satu tujuan untuk mengajukan protes kepada Kang Deddy Mulyadi. Dan kalian salfok gak sih dengan seorang bapak-bapak yang bertugas sebagai orator? Saya pernah lihat di kontennya Kang Deddy Mulyadi. Kita akan lihat siapa sosok ini sebenarnya. Dan ada satu komentar yang membawa kita untuk menemukan jawaban. Siapa sih para demonstran ini? Ini oknum, ormas, LSM, dan orang suruhan. Lihat VT-nya Bupati Subang. Jadi Bupati Subang sudah memberikan klarifikasi bahwasanya mereka ini adalah oknum, ormas, LSM, dan orang suruhan. Kok bisa? Dan terbongkar. 7 koordinator demonstrasi KDM ternyata semuanya itu bukan pedagang, tapi mereka dari LSM bayaran. Di situ ada 7 orang orator aksi, namanya sudah terpampang nyata, dan pada akhirnya Bupati Subang memberikan klarifikasi kalau para pendemo KDM itu ternyata LSM bayaran, dan para pedagang yang mau untuk berdemonstrasi dijanjikan oleh para LSM, yaitu uang sebesar Rp50.000. Ditawarkan uang walaupun jumlahnya atau nominalnya sedikit, hanya 50.000. Tentu saja para pedagang ini yang tadinya nggak mau ikut demonstrasi, mau saja untuk ikut berdemonstrasi. Yang penting dapat duitnya. Tapi yang menjadi sorotan utama itu adalah siapa yang menyuruh mereka untuk berdemonstrasi. Di foto ini ada Kang Deddy Mulyadi, kemudian Bupati Subang, dan ada foto Bapak Ono Surono. Kalau fotonya ada di situ, berarti kan diduga bahwa Bapak Ono Surono adalah sosok yang menyuruh mereka untuk melakukan demonstrasi. Biasanya masyarakat biasa kalau diajak berdemo pasti nggak mau. Mendingan saya di rumah, boro-boro ikutan demo, mikirin hidup aja susah. Tapi kalau dikasih uang, walaupun nominalnya hanya 50.000, pasti mereka hanya akan ikut-ikutan karena bukan dari hati mereka, karena duit. Mereka datang berdemonstrasi, selesai pulang dan lupa. Tapi berbeda dengan para oknum LSM yang memang ada niat untuk menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Mereka melakukan segala macam cara, termasuk membayar para pedagang hanya untuk ikutan demonstrasi. Jadi seolah-olah konteksnya itu demonstrasi untuk rakyat. Si Ladok alias si Cameo, provokator demo pedagang di Subang. Ternyata ini bapak kini yang diduga menjadi provokator demonstrasi di Subang. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira siapa yang menyuruh bapak kini? Tadi kan saya sempat bilang, sepertinya bapak kini pernah ada di channel YouTube-nya Kang Deddy Mulyadi. Ternyata benar. Mari kita lihat. Jadi konten beat, no, bangunan-bangunan hanya. Hiji oke, dari bingkai nak 2 minggu lalu. Nagih janji apa yang sudah dilontarkan. Sebetulnya para pedagang itu tidak minta ya. Ya, ini karena memang dilontarkan oleh seorang gubernur yang ketika gubernur ini adalah mengemban jabatan publik, maka itu menjadi sebuah tanggung jawab buat pejabat publik untuk memenuhinya. Tentang pedagang kecil ini gimana? Dibongkar. Kompensasi ataupun ganti rugi lah katakanlah. Kenapa harus diganti rugi? kan asetnya Pak, ada asetnya rakyat lah di situ. Ada tanah negara mau bangun jalan pakai tanah rakyat, bayar nggak? Butuh tanah sama rakyat, bayar nggak ke rakyat? Ya bayar lah. Bayar, iya. Tapi kalau rakyat mah pakai tanah negara, tanah balayar. Kan rakyat negara teh ayana kurang nggak bisa begitu, Pak. Logikanya salah, Pak. Jangan sekali-kali ngomong Bapak bahwa ini kan tanah negara, siapapun berhak mengisi. Loh, kan tidak semua orang kebagian. Ya, tanah yang yang tidak produktif ataupun lahan yang kalau ini mah bukan tanah tidak produktif, Pak, daerah marka jalan. Ya, kalau marka jalan kita oke lah ya. Artinya tanah-tanah yang tidak produktif dipakai rakyat tuh mungkin tidak masalah ya. Ya, tapi lamun naik dicokot di negara kudu dibikeun. Ya, itu betul. Mereka ada uang tunggu selama 2 bulan. Nah, itu berarti ya. Selama 2 bulan ada uang tunggu, nanti dikasih beras. Ya. Dikasih duit. Ya. Dikasih nog. Ya. Nanti saya bikinin bangunan-bangunan yang bagus, yang indah.
jangan kalah sama swasta. Ya, pegang ini ya. Hah? Kita pegang ini. Pegang Ya, naon? artinya ucapannya ini kebijakan ini. Pak, kalau gubernur. tak kuring mah teu kudu ngomong lebih-lebih teh aing mah asli urang dia. Muah balik datang sieu muah balik kacau aing beuna mah hayang nyantai hirup di dunya teh datang sieu muah balik darah tinggi aing naik deui ieu tawa asa murad aing jadi nyaho aing. Setoran harian dari pedagang hilang, si Gondrong nyari panggung. Tadi sempat ada perdebatan antara si Bapak Kini dengan Kang Deddy Mulyadi. Sok-sokan ngajarin Kang Deddy Mulyadi soal birokrasi, soal pemerintahan, soal ganti rugi. Sebelum Anda berbicara atau mengajukan pertanyaan, Kang Deddy Mulyadi itu sudah melakukan semuanya. Jadi jangan pernah berdebat dengan orang yang sudah melakukan segala sesuatu untuk kepentingan rakyat. Karena percuma, Anda pasti akan kalah. Mungkin si Bapak ini pintar ngomong, tapi Anda akan kalah dengan orang yang kerjanya nyata. Nggak hanya sekedar omong-omong, nggak hanya sekedar berteori, tapi praktek langsung. Jangan sok-sokan ngajarin Kang Deddy Mulyadi. Jangan merasa diri Anda itu lebih hebat daripada Kang Deddy Mulyadi. Kita netizen bisa menilai kok perbandingan kualitas Bapak berambut gondrong dengan Kang Deddy Mulyadi.